Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meruqyah mantan yang sedang jatuh cinta tergila-gila kepada orang ketiga. Ya. Jadi sesungguhnya ruqyah itu ya kalau dalam pemahaman masyarakat kita membersihkan seseorang dari berbagai pengaruh sihir atau black magic atau ilmu hitam, ya. Nah, tetapi sesungguhnya ruqyah itu lebih lengkap lagi ya. Jadi ketika orang menunjukkan perubahan pada dirinya, ya tiba-tiba berubah, belum tentu karena faktor kehadiran black magic, ilmu sihir, ilmu pelet, guna-guna, dan seterusnya, belum tentu. Ya. Tetapi bahwa perubahan-perubahan pada diri manusia itu memang selalu identik dengan kinerja setan dan para iblis yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi ketika mantan itu berpaling kepada orang ketiga, belum tentu dia kena ilmu pelet, belum tentu. Ya. Tetapi bahwa kepadanya oleh setan yang ada di sekelilingnya digoda, dibisikkan keinginan untuk berpaling, keinginan untuk berkhianat, ya, keinginan tergoda kepada ketampanan luar biasa yang dimiliki oleh orang ketiga, dibisiki untuk tergoda dengan harta yang dimiliki oleh orang ketiga. Nah, jadi antara sihir ya dan berpalingnya seseorang itu sama-sama kinerja dari setan atau iblis. Sama kinerjanya. Ya, bedanya kalau sihir itu ya ada yang meminta untuk menggerakkan atau memerintahkan. Sementara sebenarnya tidak menggunakan guna-guna, tidak menggunakan ilmu pelet, sihir tafrik, dan seterusnya. Kan setiap hari ya, setan juga bekerja terus tuh untuk memisah-misahkan antara suami dan istrinya. Ya, nah, artinya apa? Berpalingnya itu tadi, di situ 50% faktor dirinya sendiri. Orangnya memang mudah tergoda atau tidak, orangnya setia atau tidak, kan begitu. Itu 50% faktor dirinya sendiri. Dan 50% faktor dari godaan setan. Dan setan itu akan bekerja terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, untuk mencari manusia sebanyak mungkin untuk menjadi teman-temannya di neraka kelak. Ya, nah maka ketika mantan ini berpaling dan sedang jatuh cinta tergila-gila ya kepada orang ketiga ya, mengejar-ngejar orang ketiga, lupa kepada suami, lupa kepada istri, lupa kepada anak-anak, belum tentu ya faktor ilmu pelet dan seterusnya, tetapi di situ pasti ya ada pengaruh, ada godaan dari setan. Baik setan dalam wujud manusia, bisa jadi orang ketiga itu ya yang menawarkan berjuta kenikmatan hidup bersama dia, atau setan-setan klasik ya. Setan klasik itu ya yang tidak bisa dilihat, manusia yang dia bersembunyi tetapi terus membisikkan manusia untuk tidak setia, untuk berbuat dosa, dan seterusnya. Nah, jadi ya, sekarang tidak usah kita nunggu. Ini kira-kira
mantan ini kena pelet atau tidak. Begitu dia berpaling, segera diruqyah, dibersihkan. Ya, yang paling baik dan tentu kita kuasai semua adalah dengan menggunakan surat Al-Fatihah. Di dalam sebuah hadis dijelaskan para sahabat melakukan perjalanan, ya, kemudian sampai ke sebuah desa begitu yang kepala desanya atau kepala suku yang didatangi oleh para sahabat tadi sedang sakit, dan para sahabat diminta untuk meruqyah yang bersangkutan. Nah, salah seorang para sahabat kemudian melakukan ruqyah dan sembuh. Nah, dapat hadiah 1 ekor kambing, tetapi sahabat yang meruqyah ini belum mau menerima 1 ekor kambing tadi sampai menceritakannya terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Ya, nah, ketika berjumpa dengan Nabi di Madinah, sahabat tadi berkata, "Ya Rasulullah, wallahi ma raqaitu illa bi fatihatil kitab." Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak meruqyah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Fatabassama wa qala wa ma adraka annaha ruqyah. Summa qala khus minhum wadribuli bisahmim ma'akum. Rasulullah SAW tersenyum dan beliau bersabda, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku, sebagiannya untuk kalian." Ya, nah, jadi yang terbaik dengan membacakan surat Al-Fatihah. Nah, sekarang bagaimana caranya ya? Tapi sebelum kita bahas caranya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Ya, nah, caranya ya. Jadi, misal sudah berpisah rumah, tentu yang bisa dilakukan adalah meruqyah mantan ini dari jauh ya. Kalau masih suami istri, masih serumah, cuman kalau keluar rumah dia selalu janjian pergi dengan seseorang, kan bisa diruqyah secara langsung. Salah satunya ketika dia tidur, bacakan Al-Fatihah 7 kali, kemudian ditiupkan pelan-pelan ya kepada bagian kepala atau keningnya ya, dihembuskan pelan-pelan begitu, jangan sampai dia terbangun ya. Itu kalau masih satu rumah. Tapi kalau sudah beda rumah, tentu yang bisa dilakukan adalah meruqyah dari jauh ya. Caranya, Anda mengerjakan sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu Anda berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan karomah surat Al-Fatihah, aku berniat untuk membersihkan, Anda sebut nama mantan Anda ya, dari pengaruh setan yang membuat dia berpaling dariku, berpaling dari anak-anakku, berpaling dari rumah kami, berpaling dari keluarganya, agar dia disadarkan dan kembali kepadaku dan keluarganya. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, jika sudah, ya, seperti biasa Anda kirimkan ya, sambil Anda bayangkan wajahnya sejelas-jelasnya ya, ila ruhi wal jasadi, Anda bacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Ya, jika sudah selesai, ditutup dengan membaca sholawat Nabi 1 kali. Insya Allah ya, jika Anda istiqomah, terus menerus begitu dilakukan dengan sabar,
Semoga suatu saat nanti mantan akan sadar untuk kembali kepada Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.